Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel EduTechno. Kali ini saya akan membahas beberapa rumus lanjutan dari part 1 kemarin yang biasa digunakan dalam dunia kerja, dan hal ini wajib dikuasai ya teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama sekali kita coba dulu pelajari tentang VLOOKUP. Nah, apa itu VLOOKUP? VLOOKUP ini pada dasarnya adalah rumus yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menemukan sebuah data di antara sekian banyak data. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Dalam kasus ini datanya ribuan, misalnya kita ingin melihat data nomor ke 150 misalnya, atau saya di sini data nomor 5 misalnya. Tinggal saya ketikkan 5 di sini. Nah, di sebelah kanannya langsung muncul rice cooker Medan. Nah, di sini akan otomatis dimunculkan data rinci dari sekian banyak data ini. Kemudian, VLOOKUP ini pada dasarnya adalah vertical lookup. Jadi disingkat VLOOKUP. Kenapa disebut vertical lookup? Karena dari sekian banyak data ini, yang membedakan antar datanya itu adalah kodenya, berupa kode ya. Di sini kebetulan yang membedakannya nomor urut. Nah, nomor urut ini. Jadi untuk nama, ada kemungkinan data satu dan data lain mengalami kesamaan. Nah, jadi kita bedakan saja setiap data ini dengan angka di sini. Nah, angka ini tersusun dia secara vertikal. Maka dari itu rumus yang digunakan adalah vertical lookup atau VLOOKUP. Karena nanti dia mengandalkan data unik yang tersusun secara vertikal. Seperti itu. Ya. Baik, caranya bagaimana? Ini nanti kita ingin memunculkan nama barang, cukup dengan hanya mengetikkan kode uniknya saja di sini. Di kolom nama barang, kita masukkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung. Kita lihat di sini ada keterangannya, lookup value. Artinya, kode unik yang ingin kita input nantinya untuk menemukan nama barang. Nah, di sini kode uniknya saya ingin nanti kita inputnya di sini. Jadi kita klik di sini. Oke. Setelah itu ketikkan tanda titik koma. Kemudian coba lihat lagi diminta table array. Table array artinya tabel di mana tempat kita menyimpan seluruh data. Ya, seluruh data. Kita blok dari 1 sampai dengan di sini, sampai dengan sebelah kanan bawah. Titik koma lagi. Selanjutnya diminta kolom index number. Berdasarkan data yang sudah kita blok tadi, kolom nama barang itu terletak di urutan keberapa? Coba kita hitung. Kolom ya, kolom nama barang. 1, 2, 3. Kolom nama barang ada di urutan ketiga berdasarkan yang sudah kita lakukan blok tadi kan. Kita tuliskan 3 di sini, kemudian titik koma lagi. Selanjutnya diminta pilih true atau false. Kita pilih false dengan klik tanda panah ke bawah, pilih dengan tombol tab, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang nama barangnya muncul. Di area juga seperti itu teman-teman. Kita tekan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kode unik, ya kita klik, titik koma, kemudian table array, kita blok tempat di mana datanya kita simpan, titik koma, kemudian kolom index number. Untuk areanya di kolom berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Masukkan angka 4. Titik koma. Pilih false dengan tanda panah ke bawah. Kemudian tekan tab. Tutup kurung. Enter. Nah, coba kita tes. Saya ingin ditampilkan data nomor 5 misalnya. Langsung nomor 5 rice cooker Medan. Coba kita cek nomor 5 rice cooker Medan. Itulah fungsi VLOOKUP teman-teman. Jadi kalau misalkan datanya terlalu banyak dan kebetulan kita ingin mengecek satu data saja, tinggal kita masukkan kode unik di sini. Ya, 8 misalnya. Kipas angin Aceh. 8 kipas angin Aceh. Langsung ditampilkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke HLOOKUP. Sama seperti VLOOKUP, di HLOOKUP ini kenapa disebut dengan HLOOKUP? Karena ini berpatokan kepada kode unik yang tersusun secara horizontal. Nah, di sini. Yang membedakan semua data ini adalah kode uniknya di sini. Ini coba kita tes ya. Kita tes A01.
A01. Kita tes, langsung muncul nama Rama Putra kipas angin di sini. A01 Rama Putra kipas angin. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buat aja nomor acak di sini A02 ya, contoh. Nah, caranya sama seperti VLOOKUP, kita buat sama dengan HLOOKUP. Kita buka kurung, di bawahnya ada keterangan lookup value, artinya kode unik yang akan kita gunakan untuk memunculkan nama sales. Kode uniknya di sini. Nah, nanti kode ini yang akan kita input, ya kan? Nah, klik, kemudian titik koma, tabel array. Kita blok seluruh tabel di mana tempat kita simpan datanya, ya. Di sini kita blok. Setelah itu titik koma. Selanjutnya diminta row index number. Untuk nama sales, dia ada di row keurutan berapa? Sesuai dengan yang kita blok tadi. Untuk nama sales, coba kita cek. Kita blok dari sini ke sini, berarti untuk row kita hitung 1, 2. Ya. Jangan hitung yang ini. Sesuaikan dengan tabel yang Anda blok. Jadi, hitungnya di sini. 1 di sini, 2 di sini. Untuk nama sales ada di row nomor 2. Berarti kita input 2 di sini, kemudian titik koma, kemudian pilih false dengan tanda panah ke bawah, tekan tab untuk memilih tutup kurung dan enter. Jelas? Nah, untuk nama barang juga sama. Kita buat sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, lookup value, kode unik ini, kemudian titik koma, table array, kita blok tempat kita menyimpan data, kemudian titik koma, row index number. Untuk nama barang, dia ada di row keberapa? Untuk nama barang, ini nama barang, di row ke 1, 2, 3. Ingat, kita menghitungnya berdasarkan area yang kita blok. Jangan hitung di luar area ini ya. 1, 2, 3. Berarti untuk nama barang ada di row nomor 3. Kita masukkan 3, kemudian titik koma, pilih false ke bawah, tab, tutup kurung, dan enter. Coba kita tes. Misalnya saya ingin melihat kode A03, langsung dimunculkan datanya. Seperti itu teman-teman. Oke, jelas? Lanjut. Selanjutnya ada if. Apa itu rumus if? Rumus if artinya kondisional. Jika nilainya sekian, maka statusnya A. Jika nilainya tidak sampai sekian, maka statusnya B. Seperti itu ya, kondisional. Ini ada sebuah contoh yang sering dipakai dalam nilai siswa ya. Nilai di bawah 80 misalnya tidak lulus. Untuk nilai yang di atas 80 maka lulus. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan sama dengan tuliskan if, kemudian buka kurung, kita lihat logical test. Logical test itu artinya apa yang ingin kita tes. Ya. Jika kotak ini mempunyai nilai di bawah 80, nah begitu cara baca rumusnya. Jika F4 itu lebih kecil dari 80, udah, kemudian titik koma, kemudian keterangannya kita buat dalam tanda petik tidak lulus. Ya. Tidak lulus. Tanda petik, titik koma. Tanda petik lagi sebaliknya berarti lulus. Tanda petik, tutup kurung, dan enter. Kita drag ke bawah. Nah, yang nilainya di bawah 80 langsung muncul keterangan tidak lulus. Ya. Selanjutnya kita ke count if. Untuk count if dan count is itu ada dua kasus ya. Untuk count if kita menghitung data dengan prasyaratnya 1. Misalnya, berapa jumlah ini semua jika P-nya saja. Nah, itu kan prasyaratnya 1. Ya kan? Ada jikanya. Begitu juga dengan berapa jumlah total jika perempuan saja. Nah, itu namanya logika ya. Di sini kita menggunakan count if, artinya kita menghitung ada prasyaratnya. Coba saya tes ya. Sama dengan count if. Buka kurung.
range. Ini artinya kita blok kolom tempat kita ingin mencarikan datanya. Setelah itu titik koma, kriteria. Kriterianya yang ingin kita cari apa? Lagi-lagi berarti tanda petik, L, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Artinya di sini L-nya ada 3. Coba kita hitung 1, 2, 3. Begitu juga dengan perempuan. Sama dengan count, if, buka kurung, range-nya kita blok, kemudian titik koma, kita petik perempuan, petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah. Laki-laki 3, perempuan 5. Nah, sekarang yang di bawah ini count if dengan tanda S. Ini menghitung data dengan kondisinya lebih dari 1, ya. Prasyaratnya lebih dari 1. Misalnya, berapa jumlah jika perempuan saja yang bernilai 90 saja. Kan ada 2 prasyarat itu. Berapa jumlah apabila perempuannya saja yang bernilai 90 saja. Jadi ada 2 prasyarat di situ. Caranya sama dengan count if pakai S, buka kurung. Caranya, kriteria yang pertama itu kita blok dulu yang jenis kelaminnya ini. Ya, kita blok datanya di sini. Kemudian kita tekan titik koma, petik 2, kita ingin pilih yang perempuan saja. Ya, yang perempuan saja, kita tutup dengan petik 2. Setelah itu titik koma lagi. Kemudian kita pilih yang nilainya 90 saja. Caranya blok datanya. Ya. Titik koma, petik 2, 90 saja. Petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Ini jumlah perempuan yang hanya memiliki nilai 90, hanya 2 orang. 1, 2. Oke? Siap? Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada count. Ada count, counta, dan count blank. Apa fungsi count? Count fungsinya untuk menghitung sel yang berisi angka saja. Ya, hanya dihitung sel yang berisi angka saja. Dari sekumpulan data ini, kita menghitung ada berapa sel yang isinya hanya angka. Kita coba sama dengan count. Buka kurung. Kita blok datanya. Tutup kurung, enter. Ada 15 sel yang berisi angka saja, ya. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang untuk konta. Konta ini fungsinya untuk menghitung sel yang berisi karakter saja. Artinya huruf dan angka dan juga spasi ikut dihitung. Jadi kalau count untuk menghitung angka saja, kalau konta itu menghitung angka dan huruf, bahkan termasuk spasi. Nah, caranya sama dengan counta, buka kurung, blok semua datanya di sini, tutup kurung, dan enter. Ada 19 sel yang berisi angka dan huruf. Ya. Untuk count blank itu menghitung jumlah sel yang kosong. Ya, sama dengan count blank, buka kurung, range kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ada 5 sel yang kosong. Nah, sekarang len dan trim. Len ini fungsinya untuk menghitung berapa jumlah karakter yang ada di dalam satu sel, termasuk spasinya, ya. Coba kita tes sama dengan len, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, enter. Ini ada 35 karakter berarti yang terdapat di dalam sel ini. Kenapa 35? Karena di sini sebenarnya ada spasi melebihi dari 1 spasi, ya. Contohnya di sini 1, 2, 3 spasi di sini. Nah, makanya dihitung 35. Nah, cara kita menghapus spasi yang berlebih di sini, kita menggunakan trim, ya. Caranya sama dengan trim, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, dan enter. Nah, ini spasinya sudah normal. Jarak antara belajar dan komputer itu sudah dalam spasi yang normal. Untuk file latihannya, silakan teman-teman download secara gratis di kolom deskripsi. Baik, sekian tutorial dari kami. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.